Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Atau hilang nikmat orang lain dari itu musnah, walaupun gak pindah kepada dia. Misal ada orang pegel, saudaranya muslim kok tambah kaya. Yang diharapkan, aku aja yang kaya, dia mudah-mudahan melarat. Atau pokoknya dia melarat walaupun aku nggak kaya. Kalau yang pertama berharap nikmatnya pindah. Yang kedua ini enggak, walaupun enggak pindah nikmatnya kepada dia, yang penting saudaranya dalam keadaan susah. Sifat hasud atau iri hati itu hukumnya haram dan dosa besar. Sehingga dikatakan orang kalau sudah hasud pasti kena 5 ancaman malapetaka. Ini paling dikit ini. Ghammun la yang qati', sumpah terus nggak selesai-selesai. Sumpah terus nggak habis-habis. Setiap orang yang dihasuti tambah nikmatnya, tambah pegel dia. Tambah susah, tokonya saudaranya tambah laris, tambah mangkel. Pangkatnya saudaranya tambah naik, tambah pegel. Sumpah susah, nggak pernah habis-habis. Yang kedua, wa musibatun la yu'jaru 'alaiha. Orang yang hasud mendapatkan musibah yang enggak dapat pahala. Artinya musibah berupa bala. Enggak mungkin senang orang yang hasud itu. Hidupnya banyak masalah, ruwet terus, sama tetangga ribut, sama saudara kandungnya sak duluran ndak cocok, sama temen-temennya bertikai. Orang hasud itu begitu. Yang ketiga, wa madammatun la yuhmadu biha, tercela hidupnya, enggak ada sifat yang terpuji. Sifatnya elek orang yang hasud itu. Ngomongnya kasar, suka menyinggung, suka meremehkan, selalu membanggakan dirinya, tercela sifatnya yang tidak ada pujian sama sekali, nggak ada yang terpuji dah.
Yang keempat, wa yaskhat alaihi rabb. Naudzubillah. Selalu dimurkai oleh Allah. Allah selalu melaknat dia. Nah, kalau sudah dimurkai oleh Allah, mana mungkin bisa seneng Pak hidupnya. Dia pergi ke pasar, Allah marah. Dia di jalan, Allah marah. Dia dalam rumah, Allah marah. Kenapa? Elek sifatnya, hatinya jelek. Wa yughlaq anhu abwabut taufik. Ditutup pintu hidayat Allah, ditutup. Soro orang kalau sudah hasud itu, dinasehati ulama mental, dinasehati habaib gak dengarkan, malah kadang-kadang pegel sama ulama. Kenapa? Belo musuh nih katanya. Padahal tidak ada musuhan sama orang. Sebetulnya itu bukan musuh. Subhanallah. Hati-hati, jangan sampai punya sifat hasud. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk berlindung daripada kejelekan orang yang hasud, sebagaimana Allah mengajarkan kita untuk berlindung daripada kejelekannya setan. Coba kalau kita lihat, Qul a'udzu birabbin nas. Baca doa, a'udzu, aku berlindung birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada pembisik-pembisik yang terusir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan yang membuat atau yang membisikkan ada di hatinya manusia. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia, yaitu setan dan manusia. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung dengan Tuhannya bintang-bintang. Min syarri ma khalaq, daripada kejelekan apa yang telah Ia ciptakan, kejelekan makhluk Allah. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejelekan orang-orang yang melaksanakan sihir, santet-santet. Wa min syarri hasidin idza hasad, santet-santet itu upaya orang menggunakan kekuatan setan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejelekan orang yang hasud, orang yang punya penyakit hati hasud ketika melaksanakan rencana jahatnya. Sampai saking bahayanya orang yang hasud, kita diajari sama Allah untuk minta sama Allah dilindungi daripada kejelekannya orang ini. Manusia yang paling durhaka kira-kira siapa? Fir'aun ya. Kalau bangsa jin, iblis ya. Kalau bangsa manusia yang paling top itu Fir'aun. Iblis itu sejelek-jeleknya makhluk Allah nggak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun itu loh ngaku Tuhan. Wah, paling top itu Fir'aun itu. Fir'aun itu umurnya 500 tahun, tidak pernah sakit Pak.
loro untu tidak tahu, ngeluh tidak tahu. Fir'aun itu mulai kecil karepe keturutan terus. Mulai kecil itu karepe keturutan terus itu Fir'aun. Yo keramat gitu Fir'aun itu. Tapi itu keramat. Istidraj itu. Jauh apa dadi itu Fir'aun. Karena itu Fir'aun ngaku Tuhan, semua yang diingini jadi ada. Nggak tahu loro, mules datang, merasa udah sempurna sampai ngaku Tuhan. Satu saat iblis ziarah yang Fir'aun, paham ya? Oh, ini lebih top dari aku ini. Ziarah iblis sih, diketok pintu. Siapa? Kata Fir'aun. Kata si iblis, kalau kamu jadi Tuhan kan berarti tahu siapa aku. Paham ya? Kamu kan ngaku Tuhan, kok tanya siapa? Kalau kamu jadi Tuhan berarti kenal aku, kata dia. Tahu ente iblis malun ini. Kamu iblis terkutuk, masuk. Masuk iblis. Fir'aun tanya sama iblis, ata'rifu ala dhoril ardi ahadan syarrun minka wa minni? Iblis, kamu kenal enggak yang lebih jelek di atas bumi ini daripada kamu dan aku? Oh, tak sing luwih elek teko kono mbek aku iki. Ada enggak kamu kenal makhluk Allah yang lebih jahat daripada kamu dan aku? Kata iblis, bala yono, ada. Oh, berarti itu nomor satu aku. Ada, kata iblis. Manua siapa? Al-hasid, orang yang hasud. Lu elek hati nih teko aku ambil teko kon. Kenapa wabil hasad waqa'tu fi hadil mihnah? Tahukah kamu, wahai Fir'aun, aku ini loh dulu kumpul sama malaikat, kata iblis. Aku ini banyak ibadah dulu, deket sama Allah. Gara-gara hasud loro hati sama Nabi Adam, aku mendapatkan laknat sak turunanku, kata dia. Tak ceritai kamu Fir'aun, kata iblis. Cerita iblis, aku punya temen koncoan sama manusia itu iblis. Setiap diajak jelek pasti orang ini dukung. Ada satu teman saya hebat, takjak mabuk, takjak judi, takjak zina, takjak ngedu petik, takjak andoro, takjak goro. Wah, cocok saya ini. Akrab aku sama dia. Karena sudah tidak pernah mengecewakan aku, tak tawari dia. Qad wajaba alayya haqquka fas'al minnil hajah. Wah, kamu itu pantas dapat imbalan dari aku. Kamu memerlukan apa? Kamu butuh apa? Minta apa kamu? Minta duit, tak dolekno, jeneng iblis. Minta mobil,
Minta kendaraan, tak kasih. Minta apa kamu? Gimana temen akrabnya iblis ini? Dia ngomong, ya iblis, inna li jari bagarah fa'amidha. Iblis, kau kan mau bantu aku sekarang? Iya. Tetangga saya ini punya sapi betina. Aku pegel karena dia punya sapi. Patenon lagi sapi ini. Loh, kenapa? La quwwata li ala dzalik. Aku nggak kuat. Nggak ada kekuatan untuk itu. Kalau urusan maten itu aku itu Gusti Allah. Nggak bisa. Yang lainnya aja, yang lainnya. Enggak. Gini aja sudah. Gimana kalau sekarang kamu tak kasih 10 sapi? Enak kan? Dia kan punya 1 sapi. Kamu tak kasih 10 sapi luwe gede kabeh. Gimana? Qala la uridu illa halaka. Enggak, jangan ngasih aku apa-apa. Sementing sapi ini mati. Yang penting dia punya sapi mati, aku senang walaupun aku enggak punya apa-apa. Ngelihat jeleknya hatinya orang ini, koyok ngono orang kalau hasud hatinya. Maka iblis menyatakan fa'alimtu annal hasid syarrun minni wa minka. Akhirnya kami putuskan wong hasud itu luwih elek teko aku, luwih elek teko kon Firaun. Hati-hati, jangan punya penyakit begitu. Seharusnya kalau sampean, kalau Anda ini ngelihat saudaranya seneng bareng, alhamdulillah, berkah, mudah-mudahan dunyamu begitu, mudah-mudahan melarat kon. Fitnah itu banyak terjadi dari mulutnya orang-orang yang hasud, saudara. Kemudian dikatakan al-hasud la yasudu abada wal bakhil ta'kulu amwalahul ida wal karim la yudhammu abada. Orang yang hasud gak mungkin berhasil selama-lamanya, pasti dia yang gagal. Kalau sampean dihasuti sama orang, ojo dibalas. Orang yang hasud pasti gagal. Dikatakan isbir ala hasadil hasud fa inna sabraka qatiluh kannari ta'kulul hatab in lam tajid ma ta'kuluh. Sabaro, kalau kamu ketemu orang yang hasud sama kamu, sing loro ati sama kamu, sabaro, mes semodo aja dibalas. Kenapa? Kalau kamu sabar, tambah kesel dia, mati mari ngono. Darah tinggi, kencing manis, stroke, kepor. Kenapa? Pegel terus sama kamu. Guyodai. Kenapa orang penyakit loro hati, hasud itu adalah seperti api yang dicari kayu. Justru kamu marah, seneng dia. Kamu pegel, seneng dia. Kamu balas, seneng dia. Lah kalau sudah mendapatkan kamu ternyata nggak marah, ibarat api nggak dikasih kayu. Akhirnya apa? Memakan dirinya sendiri, mari ngono, mati padam. Begitulah juga orang yang hasud, kalau mendapatkan orang yang dihasuti seneng, ketok seneng terus, guyu baik sama orang, tambah pager, melirik mari ngono coplok yu motone, mecucu mari ngono coplok bibiri. Jarno wis, jangan dibales orang yang hasud,
Jangan Anda menjadi orang yang demikian, tapi syukurlah sama Allah karena kamu tidak punya hati yang jelek. Orang yang hasud gak mungkin berhasil. Yang kedua, wal baqilu ta'kulu amwalahul ida. Orang yang kikir, orang yang medit, hartanya akan dimakan sama musuhnya. Paham nih ya? Orang kalau medit, mari ngono entek itunya nih. Kemudian yang menikmati hartanya ternyata orang yang berlawanan sama dia. Medit kan. Tumpas dunia mari ngono. Mana ada ceritanya orang yang medit, orang yang kikir itu berkah dunia nih. Yang ketiga, al-karim la yudhammu abada. Orang yang loman, orang yang dermawan, gak ada kesulitan bagi dia. Semua masalahnya itu gampang, lancar. Kalaupun ada masalah, sebentar teratasi. Titenono wong sing loman, sering membantu fuqara al masakin, punya hati rahmat. Ndak dowo Pak kalau susah Pak. Kalaupun dia mendapatkan ujian sama Allah, cepat mari ngono teratasi. Ada satu cerita menceritakan orang yang hasud ini. Elek orang yang hasud itu, hati-hati. Imam Ghazali pernah menceritakan dalam kitab Ihya. Amirul Mukminin Al-Mu'tasim, presiden atau raja, pemimpin negara, namanya Al-Mu'tasim. Mu'tasim ini punya orang soleh yang selalu nasihati. Dia punya, masih baru ini orang dikenal sama Mu'tasim, tapi Mu'tasim itu seneng gitu. Kenapa? Selalu nasihati, selalu ngingetkan ini orang. Sampai dikasih keistimewaan, ngomong sama penjaga-penjaga istana, lek orang ini masuk, ustadz dikira melbu, ndak pakai izin-izinan, tak izini, jam luru bengi tak izini. Saking senengnya ini presiden ini sama ini orang. Akhirnya gubernur ya iri, kurang ajar. Sungi ustad sungi kurang ajar. Aku gubernur itu loh, sik ngenteni kalau ketemu sama presiden. Kok ada ustad model ngene itu loh, menjadi orang nomor 1, kalah kok. Kata si gubernur, sakit hati nih gubernur. Bukan gubernur, menteri malah, menteri nih sakit hati menterinya. Ngajar. Awas kok ya, hasud ya. Takut disaingi ambil ustadz nih. Padahal tidak ada apa-apa saat ini. Nasihatnya setiap ketemu sama raja si cidok, jangan balas orang yang berbuat jelek sama kamu raja. Nanti kejelekannya sendiri yang akan balas wong iku dewi. Paham ya? Jadi nasihatnya gitu dok, raja dadi wong apik,
Jangan kamu balas kalau orang berbuat jelek sama kamu dengan kejelekan. Sing rugi awake dhewe nanti orang berbuat jelek itu. Yo mantu-mantu terus rojoi. Padahal nasihatnya model ngono tok. Mungkin Ustaz madrasah ya. Gak tau boleh nasihat gitu dong. Akhirnya punya rencana jahat ini si menteri ini. Oh, ada kan politik ya menteri diundang. Misal ketemu raja jam 10, jam 09 diundang sarapan. Teko gini. Meni jam 9 sarapan di rumah ya. Oh ya. Ya saya kepingin ngundang kamu, saya juga seneng loh. Presiden aja seneng sama kamu, apalagi aku ya. Tak undang makan ya. Ya besok ya. Ya. Nah, keluar orang itu, si menteri ini ngomong sama raja, raja jangan percaya sama itu Ustaz. Wis, orang soleh itu, dia sering ingatkan saya, kata raja. Jangan raja, itu orang jahat loh. Dia itu kalau di luar ngerasani kamu. Masa iya? Iya. Dia selalu menjelek-jelekkan kamu. Ngomong apa dia? Katanya ababe sampean basi. Raja itu kalau ngomong ababe basi. Enggak mungkin, kata dia. Nah, coba sampean lihat. Kalau sampean deket sama dia pasti ditutupi. Kalau sampean deket sama dia, ngomong sama dia, pasti ditutupi, irungnya saya cangkemi. Kenapa? Ngomongnya sama orang sampai ini ababe basi. Paham nih ya? Kok bengong nih ya? Akhirnya raja ngomong, oh ya wis, kita buktikan besok. Iya raja, coba sampai buktikan. Suruh deket sama sampean, pasti ditutupi cangkemnya, ditutupi irungnya. Jam 9 kan diundang sama si menteri yang hasut ini, diundang makan, dikei peti, dikei bawang, dikasih yang baunya ndak enak mulutnya sih orang ini. Setelah makan nikmat, masya Allah enak peti ini, nyeneng no hati. Cuma dikasih tahu sama si menteri, kon ki apa mau ke raja cik ake ini kamu tuh makan bawang, makan peti ini. Mulut kamu baunya ndak enak, hati-hati loh, jangan sampai raja nanti mencium bau kamu ndak enak, kamu bisa diusir loh nanti. Oh iya, apa ini? Ya apa? Wis sudah ada waktunya. Wis aja kumpul wis. Berangkat yang kono. Enggak ada waktunya. Udah. Berangkat, enggak ada waktu nih. Ayo, berangkat, ayo berangkat. Susut jejak. Dari jauh mesem ini menteri kena kon, mari ngono kon. Gimana? Bisa nasihati aku ya? Sama raja. Jadi orang baik raja. Jangan membalas kejelekan orang yang berbuat jelek kepada Anda raja. Kejelekan itu akan merugikan pelakunya sendiri. Sini. Saya kepingin ngomong 4 mata sama kamu. Oh iya raja ya. Dekat. Pesannya menteri tadi apa? Jangan sampai raja bau yang tidak enak dari badan kamu dan mulut kamu. Ngedo ini orang sambil nutupi mulutnya. Paham ya? Kenapa? Takut raja bau peti. Paham gak ini? Ditutupi wajahnya dia, mengos begitu. Iya raja. Paham ya? Oh, kata raja, bener menteriku ini. Kemakan si raja ini sama
menterinya, bener menteriku, berarti orang ini jahat. Ya wis, oh iya, sudah ada bukti. Saya titip surat ya sama kamu, kasihkan ke Menteri Keuangan, bagian keuangan, salah satu pegawainya raja. Raja itu kalau nulis surat pasti nggak hadiah, ngono loh. Ah, kamu pergi ke sana, kasihkan sama dia, ya. Catat. Oh ya, iya raja, ya. Kasih. Ya wis, berangkat toh sekarang. Sekarang ini berangkat toh ya, berangkat toh sekarang. Oh iya raja. Berangkat. Sebelum berangkat nasihat lagi masih orang ini, raja, jadi tetap orang baik raja ya, jangan membalas kejahatan orang yang jahat kepada kamu, karena kejahatan sendiri itu yang akan merugikan dia, kejahatannya dia sendiri yang akan merugikan dia. Ya wis, berangkat toh, kata raja. Berangkat di tengah jalan kesusu dia karena amanatnya raja, ketemu sama menteri tadi itu, menteri yang hasut itu. Menteri ini sudah kenal raja, lek ke surat berarti hadiah gede wis. Kenapa? Ada amanatnya raja, suruh ngasihkan ke sana. Kamu itu sudah tua, mulio. Tak kasih sangu 2000 dinar. 2000 dinar. Loh enggak, jangan, ini amanat raja. Ustalah, ini aku. Ada apa sih kamu itu? Dia kepingin apa? Isinya surat ini berupa hadiah untuk dia. Karena raja senang sama ini orang ini, cuma mau dirusak hubungannya. Tak kasih ini sudah. Mulio. Tidak apa-apa tak. Ini amanat loh, harus saya serahkan. Aku yang nyerahkan. Ya sampai sekarang berangkat toh. Ya, aku berangkat. Wis mulai. Pulang, orang tuh ini polos. Pulang. Mesem kena aku. Hadiahnya kena aku. Berangkat. Dikasihkan sama menteri atau pegawai kelas atas tadi itu. Ya. Tutupan semuanya, pintu-pintu gerbang tutupan. Ya. Iya, ini isi surat begini. Yang bawa surat ini potong kepalanya. Yang bawa surat ini potong kepalanya. Oh, anu Pak, ini tadi itu kata dia, orang sebetulnya yang kesini bukan saya yang bawa, saya nolong dia sebenarnya. Jadi jangan kesusu, tanyakan dulu sama raja apakah itu untuk saya atau orang lain. Wah, kalau suratnya raja ini perintah ya, saya nggak bisa menunda-nunda, sekarang ini kamu harus dieksekusi. Loh, jangan dulu, bukan saya, demi Allah bukan saya. Nggak tahu sudah, pokoknya kamu yang bawa, mati dah. Sama. Esok harinya si Ustadz Soleh, Ustadz yang soleh ini, yang baik ini, masuk ke istana raja kok biasa. Ketemu raja, kaget terus delodok raja. Kok si urip ini? Kok masih hidup ini orang? Panggil. Udah kamu serahkan suratnya. Iya raja, sudah, tapi bukan saya raja. Yang nyerahkan bukan saya, karena menteri Fulan itu, si Fulan itu tadi ngadang saya kemarin,
Kata dia aja yang ngantarkan, kasihan sama saya, katanya sudah tua. Loh, siapa yang ngantarkan ke sana? Itu kemarin itu, si itu. Kamu apa hubungannya sama dia? Baik kok dia, saya kemarin diundang makan. Ngomong apa sama kamu? Ya ngomong sama saya, setelah saya makan, saya doyan petir aja. Saya makan banyak itu, ngomong jangan sampai raja itu bau tidak enak dari saya. Loh, kamu nutup-nutupi itu muka kamu itu karena apa? Karena takut raja bau nggak enak, daripada bau tidak sedap daripada nafas saya yang keluar dari mulut saya. Oh, bukan kamu ngerasani saya ababnya basin. Oh, enggak raja, saya enggak punya hati begitu raja. Justru saya menjaga supaya raja tidak bau yang tidak enak dari saya. Tahu raja, oh rencana jahat menteri itu, akhirnya rencana jahatnya dia merugikan siapa? Dirinya sendiri. Bener nasihatmu, kata dia. Sekarang sudah kenyataan. Jadilah orang baik, jangan membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepada kamu, karena kejahatan ia sendiri akan merugikan dirinya sendiri. Ya setepak saiki ketok. Malah karena kejujurannya, kepolosan orang ini, kamu sekarang gantikan dia. Loh, dia kemana raja? Mati. Nah, karena itu sing bersih hati, sing rugi awake dhewe. Kamu misalnya diomongin sama orang, kon bedes, dibalas, kon asu. Orang itu balas mana, kon babi. Loh, kena terus kon, jadi bedes sampai babi. Sama-sama binatangnya, modern ngono. Kalau diomongin sama orang, pedes kamu babi itu dan ini, oh, berarti pijat. Kenapa? Lo ngaku menungso juara pedes. Gak usah dijawab, guyun dah. Tambah ngamuk-ngamuk, pedes, babi, asu, kere, wiko. Rekaman wis. Tambah ndak karuan sudah, seperti orang gila. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Karena itu jangan membalas kejelekan orang yang jahat kepada kamu. Kalau kayak ini, akhirnya kamu jadi orang jahat nanti. Kejahatan itu merugikan pelakunya sendiri. Karena itu Nabi berpesan, wala tahasadu. Janganlah kamu saling iri hati, jelek hati. Tapi ada iri hati, bukan jelek hati ya. Iri hati yang terpuji. Ya apa iri hati terpuji? Kata Rasulullah, la hasada illa fitnatain. Gak ada hasud yang baik kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Pertama, ngelihat orang yang punya harta banyak, cuma digunakan untuk kebaikan, bangun masjid, bangun madrasah, membiayai guru-guru ngaji, membiayai santri-santri yang berpotensi, bantu fuqara wal masakin, anak-anak yatim dibantu. Orang yang melarat, dia dalam hatinya pingin aku kayak gitu. Saya janji kalau saya dikasih Allah harta seperti orang itu, pasti saya berbuat seperti dia.
Tapi bukan berharap kurang ajar, mudah-mudahan tumpas dunia ini. Itu tidak enak, itu tidak bagus. Dia berharap kepingin berbuat seperti orang itu, bukan dia berharap orang itu mudah-mudahan mendapatkan celaka. Ini bagus kalau gini. Yang kedua, warajulin atahullah al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Ngelihat orang dikasih ilmu oleh Allah, ngajar, dakwah. Orang ini mikir, aku lagi ilmu manfaat ya, seperti orang ini ngajar terus, dakwah terus. Saya niat kalau Allah kasih aku ilmu, aku akan berbuat seperti orang ini perbuatannya. Bagus kalau begitu. Kalau orang demikian ini punya hati baik, artinya apa? Dia mau bersaing tapi tanpa ingin mengharapkan celaka pada saudaranya. Bersaing. Orang itu maju pekerjaannya karena memang dia sering keimangan arek yatim. Pingin aku rek, pingin duit-duit kayak haji, pingin punya uang banyak untuk sedekah, pingin aku kayak wong iku. Bagus, apa-apa kalau pingin gitu, pingin tumpes wong iku ndang setruk wong iku, itu tidak bagus. Nah, kalau yang demikian nggak ada masalah, boleh ya, pingin untuk niru kebajikannya, kebaikannya, baik kalau model demikian. Jangan saling hasud, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al-hasud ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasud, iri hati, loro hati tadi itu gerogoti, makan ganjaran-ganjaran manusia sebagaimana api membakar kayu. Ada kayu Pak, sak tumpuk diobong, sak jam jadi awu. Sampean mojo manakib, sampean hadir hol, sampean qiyamul lail, Anda bang hatamkan Quran, ganjaran, tapi duwe penyakit hasud, tek mari ngono. Don apa-apa nih. Ngerusak ganjaran, ngentekno ganjaran orang yang hasud tadi itu. Karena itu orang yang hasud itu nanti di hari kiamat dah antuk kan dono ganjarane. Kenapa? Kalah dengan sifat elek hatinya. Si bersih hati sampean. Gimana cara ngilangkan hasud, Beb? Saya sih ono ngono iku, Beb. Ya. Gimana caranya? Nah, begini. Ketika kamu melihat ada kelebihan nikmat pada saudara kamu, seneng kok. Dan buktikan senengnya kamu. Bisa. Saudara kamu kok kepilih misalnya, kepilih jadi pejabat, ojo loro hati, tekan ono, alhamdulillah selamat, mudah-mudahan sukses, tak doa sukses kan, lo hilang dari hatimu, loro hati ini hilang, pekerjaannya kok semakin maju, padahal hatimu pegel. Berangkat toh ke tempat dia, mudah-mudahan berkah, tukumu mudah-mudahan tambah laris, pekerjaanmu tambah maju, duitmu tambah berlimpah, amalmu tambah baik. Tak tungakno. Setiap habis sholat tungakno orang itu, hilang nanti penyakitnya kan. Ada ustadz saingan, misal muridnya sana lebih banyak, muridnya dia tambah sedikit. Aja loro hati tekan ono. Alhamdulillah
seneng muridmu tambah banyak, mudah-mudahan ilmumu tambah manfaat. Tak dongakno setiap habis sholat dongakno, mudah-mudahan ilmunya manfaat, muridnya tambah banyak. Tak apa-apa, muridku tambah kurang tapi tetap belajar di kono. Berarti aku ngarapi tambah didik, tak ake-ake. Bersih hati ini. Ojo nyangkono, goblok Ustaz itu. Ajarannya sesat. Loh, tak bener kamu. Entek tak sak murite, sak wonge mari ngono, entek mari ngono. Jangan sampai punya hati jelek. Lebih hati jelek rugi awake dhewe. Akhirnya ndak pantes ngomongi, ndak pantes perbuatane. Lah wong ustaz ngomongi kaya ngono. Keprocut ana di mik pidatone ngamuk-ngamuk. Lah ngilokno sana ngilokno sini, rusak dhewe cangkeme. Kenapa? Hati ini tidak beres. Akhirnya sikapnya ngamuk-ngamuk di jalan. Kadang-kadang ustad go arit. Tak baca kon. Kurang ngajar, terbuk nih wanuk misalnya. Ngamuk-ngamuk. Loh. Kalau udah demikian gak pantas dilakoni kalau begitu. Rusak dia. Karena itu ojo jadi wong sing loro ati. Cene kena kabeh ngomongi kena, akhlaki kena, ibadah kena, ininya kena. Paham nih ya? Mudah-mudahan insyaallah Allah bersihkan hati kita. Amin Allahumma amin. Ada permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia, Al-Habib Mustafa bin Alwi Al-Habsyi, Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, Habib Hasan bin Abdullah As-Som As-Segaf, Husnul Khatimah Ki Haji Syuaib, Ki Haji Mas'ud, Ibu Laila, Haji Yasin, Bapak Siswono, Ibu Jasmi, Ibu Jasumi, Ibu Jasmi, Pak Matasir. Yang punya hajat, Hajjah Nafisah Zainal Abidin. Siapa ini? DR Kun, dokter apa ini? Jayadi Habibi. Untuk yang sakit, Haji Abdurrahman Kunhawi, Haji Tayyib Risma Amalia, Dedi Paino, Haji Iman Sumani, Muhsin Tayyib Yuat, Ibu Nasihah Amir Mahmud. Untuk yang lagi melaksanakan ibadah haji, Abdullah Sadiq Anissa Hilmi. Yang hamil Alia Siti Khadijah Zulaikha Anissa. Yang ujian Nur Farah. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya, Allah lancarkan segala urusannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera, sehat walafiat zahir maupun batin. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang ibadah haji mudah-mudahan sehat walafiat, selamat pulang selamat, ibadahnya diterima oleh Allah, hajinya mabrur. Yang hamil mudah-mudahan selamat sampai melahirkan dengan selamat, anak yang dilahirkan mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Yang ujian mudah-mudahan sukses berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-hadiniya kunya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ada beberapa pengumuman. Pertama, pesannya keluarga Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik mau ada hall di sana.
pesannya begini, karena banyak yang menipu atas nama keluarga Habib Abu Bakar Gresik untuk kepentingan hol, sampai banyak yang rugi ratusan juta, Pak. Karena itu ngumumkan jangan ada yang percaya kalau ada ngaku putu keluarga masih wong Arab. Jangan percaya, minta sumbangan untuk hol. Jadi tidak pernah keliling minta sumbangan hol. Sebenarnya bukan holnya Habib Bakar dok, semua holnya habaib begitu. Nggak ada cari sumbangan untuk hol. Bukan berarti gak menerima sumbangan. Kalau sampai mau amal, ojo dikira penipu. Karena kalau ada yang minta keliling ke rumahnya sampean, berarti itu pasti penipu, pasti. Jadi jangan sampai tertipu, tolong dikasih tahu semuanya. Ya, keluarga Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik tidak pernah meminta-minta sumbangan untuk hol. Sakuati ngadakna hol, gak ono beras yo jagung, gak ono jagung yo banyu. Pokoknya mau hadir hol monggo, tapi insya Allah rezekinya ada. Paham ya? Bening-bening. Hol juga di Habib Ja'far juga begitu, di Solo juga begitu. Pun percaya kalau ada keliling cari-cari sumbangan. Endi kambingmu? Kayak hol, coba percaya. Gak ngekeno nyangkon kon jelas penipu. Paham ya? Pitik endi? Kon nyakene duwe 500.000. Jelas penipu. Lebih bagus lagi laporno yang kepolisian cik nih antuk balasane. Kurang ajar sebabnya dia. Ya, hati. Yang kedua, Cahaya Nabawi yang baru sudah muncul, dan di sini ada satu isu yang tidak dijelaskan ada di Indonesia tapi justru di Eropa rame, yaitu beberapa pastor ternyata berbuat tidak senonoh kepada biarawatinya sendiri. Rame, Pak. Nah, rame itu. Cuma di sini tidak rame. Sing rame teroris kalau ada di sini. Media sini ini yang diramekan teroris. Sing tadi teroris wong limo, rame TV kabeh muat. Padahal wong limo tok. Seakan-akan kalau kesalahan itu adalah dari umat Islam, kain gede. Padahal bukan itu ajaran Islam. Karena itu kita harus pandai dalam hal ini. Jangan sampai kita terpancing. Justru kita telah membuktikan, umat Islam telah membuktikan bahwa kita adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kita bukan pembunuh, kita bukan pembuat onar, kita bukan tukang fitnah. Sing mateni wong Irak sapa? Sing mateni wong Afghanistan sapa? Sing mateni wong Palestina sapa? Sing mateni wong-wong itu sapa kabeh? Yang membunuh ada di Bosnia dulu siapa? Wong Islam tidak mengajarkan pembunuhan. Ada orang 5 orang pakai jihad ndekek bom dor 3 sing mati, sak donya rame. Lah
Saya ngirim bom bertubi-tubi sampai ribuan yang mati tuh, ada di Irak, ada di Afghanistan, ada di Palestina. Kok gak rame? Malah dia tadi itu dikesankan inilah keadilan, hebat pembela kebenaran. Si pinter tadi orang Islam. Karena yang jelas Anda adalah orang-orang yang difitnah. Tapi tetap umat Islam tidak menjadi penfitnah, tapi ngertio bahwa media sekarang, tayangan-tayangan televisi sekarang banyak yang mojokkan Anda semuanya, karena itu adalah program Yahudi internasional. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi umat Islam yang mempunyai akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.